Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pengangguran terhadap ekonomi masyarakat yang beranggotakan Heri Hardiansyah dan Juleka Sukma. Baiklah, kita akan langsung ke topik pembahasan. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerap. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Macam-macam pengangguran. A. Berdasarkan jam kerja. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam. 1. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 2. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja sama optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. 3. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. B. Berdasarkan penyebab terjadinya. Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam. 1. Pengangguran frisiksional. Pengangguran frisiksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Untuk sementara menganggur, berhenti dari pekerjaan yang lama, mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik. 2. Pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang atau naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Contohnya, di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk peluasan usaha. Sebaiknya kita usahanya merugi terus, maka akan terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja atau pemecatan. 3. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Contohnya, suatu daerah yang tadinya agraris atau pertanian menjadi daerah industri, maka tenaga kerja bidang pertanian akan menganggur. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan seperti akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, akibat kebijakan pemerintah. 4. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya, pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Contoh, sebelum ada penggilingan padi, orang yang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja. Setelah ada mesin penggilingan padi, maka mereka tidak bekerja lagi. 7. Pengangguran politis. Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran, misalnya penutupan bank-bank bermasalah sehingga menimbulkan PHK. Dan yang terakhir, pengangguran deflatoir. Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan.
atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Pada umumnya, pengangguran disebabkan tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi pandemik COVID-19, masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang tidak sesuai, dan motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Permasalahan ketenagakerjaan memang sangat kompleks. Hal ini antara lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah angkatan kerja dari waktu ke waktu, dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan pendidikan. Setiap tahun akan memberikan kontribusi penganggur baru yang berasal dari lulusan dari pendidikan atau fresh graduate. Belum lagi dengan kondisi pandemik COVID-19 saat ini juga berdampak yang luar biasa di bidang ketenagakerjaan. Menurut Badan Pusat Statistika, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga naik sebesar 0,31% poin. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2021 sebesar 6,26%, turun 0,81% poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,6 juta orang, meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, 0,34% poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan atau 0,30% poin. Sebanyak 78,14 juta orang, 59,62% bekerja pada kegiatan informal, turun 0,85% poin dibanding Agustus 2020. Persentase setengah penganggur turun sebesar 1,48% poin. Sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,13% poin dibandingkan Agustus 2020. Jumlah pekerja komuter pada Februari 2021 sebanyak 8,01 juta orang, naik 1 juta orang dibanding Agustus 2020. Terdapat 19,10 juta orang, 9,30% penduduk usia kerja, yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 1,62 juta orang, bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 atau 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 15,72 juta orang. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran dalam sebuah perekonomian akan mengakibatkan kelesuan ekonomi dan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat penurunan pendapatan masyarakat. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini. A. Pendapatan per kapita. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya akan membenani orang lain yang bekerja. Dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, bila tingkat pengangguran tinggi, maka pendapatan per kapita akan menurun, dan sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah, dan pendapatan per kapita akan meningkat, dengan catatan pendapatan mereka yang masih bekerja tetap. B. Pendapatan negara. Orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah gaji. Upah gaji tersebut sebelum sampai di tangan penerima dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara, sehingga bila tidak banyak orang yang bekerja, maka pendapatan negara dari pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang. C. Beban psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Orang yang memiliki pekerjaan berarti ia memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu lama akan merasa rendah diri atau minder karena statusnya yang tidak jelas.
D. Munculnya biaya sosial. Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas. Cara-cara mengatasi pengangguran. Untuk itu perlu diupayakan cara mengatasi pengangguran antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern. 3. Meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. 4. Mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. 5. Meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya. 6. Membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. 1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UMKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar, dan peningkatan pada kemitraan UMKM dengan BUMN, BUMD, BUMS, dan pihak lainnya. 2. Segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, baik potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 3. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan menganggur, seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PT Jamsostek. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus secara teknis dan rinci. 4. Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal ini perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Ekonomika, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Volume 1 Nomor 2 April 2013 81. 5. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya, dengan melakukan promosi-promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. 6. Melakukan program sinerga antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut, maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa plat baja. 7. Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk atau meminimalisirkan
menikah pada usia dini, yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan fasilitasi sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan oleh pemerintah. 8. Menyeleksi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh pemerintah pusat dan daerah. 9. Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja. 10. Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu